Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai aku penasaran, aku kan hobi berenang ya. Jadi aku ingin berenang waktu itu, pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman itu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat punukku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru. Terkhusus bagi yang mempunyai, seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau
nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya, memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai aku penasaran, aku kan hobi berenang ya. Jadi aku ingin berenang waktu itu, pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin
oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman itu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat penuhku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru. Terkhusus bagi yang mempunyai, seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya, memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini, aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai, aku penasaran, aku kan hobi berenang ya, jadi aku ingin berenang waktu itu, pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji, kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan, pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin.
Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun, dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman waktu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat penuhku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru. Terkhusus bagi yang mempunyai, seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya, memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai aku penasaran, aku kan hobi berenang ya. Jadi aku ingin berenang waktu itu, pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh, sakit.
Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan, pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun, dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman waktu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat penuhku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah merupakan, sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru. Terkhusus bagi yang mempunyai, seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya. Memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini, aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai, aku penasaran, aku kan hobi berenang ya, jadi aku ingin berenang
waktu itu, pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Beksi, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan, pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun, dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman waktu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat penuhku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru. Terkhusus bagi yang mempunyai, seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya, memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini.
Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai aku penasaran, aku kan hobi berenang ya, jadi aku ingin berenang waktu itu pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman waktu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat punukku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru, terkhusus bagi yang mempunyai seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa.
Ternyata dia juga udah diperingatkan oleh orang tuanya kalau nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya. Memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai aku penasaran, aku kan hobi berenang ya. Jadi aku ingin berenang waktu itu, pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu
menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman waktu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat penuhku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru. Terkhusus bagi yang mempunyai, seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya. Memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai, aku penasaran, aku kan hobi berenang ya. Jadi aku ingin berenang waktu itu, pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya, temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji, kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan, pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita
cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman waktu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat penuhku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru, terkhusus bagi yang mempunyai seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya. Memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai aku penasaran, aku kan hobi berenang ya. Jadi aku ingin berenang waktu itu, pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis.
Aduh, aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya. Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan, pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun, dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman waktu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat penuhku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru. Terkhusus bagi yang mempunyai, seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya. Memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas.
termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai aku penasaran, aku kan hobi berenang ya, jadi aku ingin berenang waktu itu pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan, pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun, dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman itu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat penuhku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah berada di suatu tempat yang baru. Terkhusus bagi yang mempunyai, seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya kalau nanti di suatu tempat yang baru dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya, memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain?
untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel aku, Betsoy Vlog, Betsy Asoy Vlog. Akhirnya officially setelah beberapa kali upload video, aku baru sempat ya melakukan perkenalan diriku. Terima kasih buat pemirsa yang udah subscribe dan like channel aku. Oke, hari ini hujan-hujan begini aku akan melakukan mukbang Indomie goreng Aceh sambil cerita pengalaman bisnis aku. Cerita berawal ketika aku diterima di sebuah bank BUMN di Provinsi Kepulauan Riau. Kita waktu itu tidak langsung kerja, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di Provinsi Sumatera Barat. Kita tinggal di asrama yang tersedia berbagai fasilitas, termasuk fasilitas olahraga, salah satunya adalah kolam renang. Jadi ketika sampai aku penasaran, aku kan hobi berenang ya. Jadi aku ingin berenang waktu itu, pagi hari jam 7. Cuma aku merasakan ada perasaan yang tidak enak nih kolam renang, selain daripada memang tidak ada yang berenang hari itu. Keesokan harinya temanku ngajak aku untuk berenang karena mereka ingin belajar berenang dan mereka tahu kalau aku bisa berenang. Kita berenang sekitar jam 4:30 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang. Ketika di masjid ngaji-ngaji kita naik. Kemudian kita langsung kembali ke kamar masing-masing. Tiba-tiba temanku yang satu kamar dengan temanku yang bernama R memanggil, Betsy, kenapa nih si R? Dia kakinya kesakitan. Jadi waktu itu aku pikir kram biasa. Jadi aku tekan kakinya untuk menghilangkan kramnya. Cuman dia pelan-pelan bernangis. Aduh sakit. Aku bilang, itu kan mau maghrib ya, Resti jangan nangis. Aku bilang gitu. Tapi dia makin kencang, tiba-tiba dia tertawa. Oh my god, dia kerasukan pemirsa. Kita pegangin tuh dia tuh semuanya. Waktu itu di angkatanku ada beberapa orang, 2 orang yang bisa melihat makhluk astral. Dia bilang kalau gara-gara teman aku ini kerasukan, energi kita dan energi dunia lain itu tarik menarik. Jadi bukan hanya dia yang diganggu, tapi kita semua juga diganggu. Teman aku yang bernama K merasa punuknya berat, begitu juga temanku yang merasa bernama C juga merasa berat. Jadi kita ungsikan dulu sampai kita cari yang bisa ngobatin. Dan dalam proses pengobatan itu, ketika dia hendak diantar kembali ke rumahnya di kolam renang tadi, dia berkata bahwa dia akan ingin membawa temanku si R tadi dengan apa yang dibawanya. Oh my god, itu kita sangat mengerikan ya. Jadi malam jam 2 malam itu kita antar lagi makhluk tadi kembali ke kolam renang. Dia bilang kalau rumahnya sudah diinjak oleh temanku tadi dan yang dibawanya. Seketika aku teringat kalau dia pernah bercerita bahwa dia punya buaya putih, sehingga kalau dia di laut atau di air dimanapun dia tidak akan tenggelam meskipun dia tidak bisa berenang. Ternyata dunia lain antar makhluk tersebut saling bertabrakan energinya. Karena mereka bertabrakan, temanku si R tadi tidak kuat, tidak mampu menahannya, jadi dia yang dirasukin oleh penghuni di kolam renang itu. Sungguh mengerikan sekali pengalaman waktu. Suasana sangat mencekam. Ditambah lagi teman aku yang bernama Udade, dia bilang kalau banyak sekali makhluk astral malam itu. Aku juga merasakan sangat penuhku, bulu romaku sangat merinding, pemirsa. Jadi setelah kejadian itu, kita tahu bahwa tempat itu dulunya adalah sampai sekarang merupakan kerajaan jin. Jadi kita tidak boleh aneh-aneh jika sudah
berada di suatu tempat yang baru. Terkhusus bagi yang mempunyai, seperti teman R tadi, mempunyai sesuatu yang dibawa. Ternyata dia juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya, kalau nanti di suatu tempat yang baru, dia tidak boleh mandi, baik itu di kolam renang, di laut, air terjun, danau, maupun dimanapun yang ada airnya. Jadi pemirsa, kita tidak boleh sepele dengan apa yang sudah dikatakan oleh orang tua kita. Kalau aku sendiri sih tidak bisa lihat ya, memang aku bisa merasakan. Bagaimana dengan pemirsa yang lain? Untuk ceritanya boleh share sama kita. Demikian cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.